Saya tentunya seorang wanita normal yang ingin menikah, yang ingin punya anak, yang ingin punya keturunan. Saat ini usia saya 37 tahun, di tanggal 20 Februari tahun 2020 ini tadi, saya 37 tahun. Saya ingin mencari jodoh, saya ingin mencari calon suami yang siap memberikan saya mahar, uang sebanyak usia saya. Apabila saya menikah usianya 37 tahun ini, berarti uangnya 37 juta maharnya, dan emasnya 37 gram. Apabila saya menikah lebih dari usia saya tahun depan, berarti uangnya 38 juta dan emasnya 38 gram. 38 gram itu hanya berapa suku? Hanya beberapa suku. Tidak sampai puluhan suku. Apabila suami saya redo dan ikhlas memberikan saya mahar yang lain, maka saya ingin meminta mahar dibelikan saya mobil cash selain mahar saya yang tadi tersebut. Tapi apabila calon suami saya tidak mampu membeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yesi Indolasari. Gaji saya sekarang tinggal 498.017 rupiah di Bank Sumsel cabang Pembantu Muara II. Kalau ia tidak sanggup membelikan saya mobil cash pada saat mahar, saya minta dibelikan mobil cash, mobil tipe apa saja, yang penting mobilnya matic, bukan mobil manual, karena saya pun bermotor pun saya tidak bisa motor manual, saya bisanya motor matic. Saya meminta mobil tersebut karena saya hanya punya motor matic. Kalau seandainya suami saya nanti sudah malam pertama dengan saya ingin mencari jodoh, saya ingin mencari calon suami yang siap memberikan saya mahar, uang sebanyak usia saya. Apabila saya menikah usianya 37 tahun ini, berarti uangnya 37 juta maharnya dan emasnya 37 gram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yesi Indolasari. Saya bekerja sebagai PNS di Rumah Sakit Umum Muara II, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan, Indonesia, di ruangan tata usaha. Saya tamat kuliah dari Universitas Sriwijaya Indralaya, jurusan program studi ilmu keperawatan. Gelar saya Eskep Nurse. Saya lulus PNS umum di tes umum di tahun 2008. Saat ini golongan saya 3D. Saya mengadakan penggalangan dana untuk membantu kehidupan saya sehari-hari karena saya mempunyai hutang bank 150 juta. Hutang bank saya selama 6 tahun. Awal tahun 2020 saya ngutang bank di Bank Sumsel cabang Pembantu Muara II, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan, Indonesia. Papa saya sudah meninggal di kecelakaan tunggal di tanggal 5 Desember tahun 2010. Mama saya pensiunan, guru SD, guru agama. Saya tidak ada tempat untuk meminta kalau saya kekurangan biaya kehidupan sehari-hari karena papa saya sudah meninggal sejak tahun 2010. Sejak tahun 2010 papa saya meninggal. Mama saya pensiunan, gaji pensiun mama saya sudah dipinjamkan di bank juga, jadi saya tidak ada tempat untuk meminta. Saya meminta bantuan kepada saudara-saudara untuk membantu saya di penggalangan dana saya ini. Gaji saya tinggal 498.017 rupiah. Nomor HP saya 0812 80 26 3554 dengan nama Yesi Indolasari. Hutang bank saya 150 juta. Pertama saya minjem bank itu 40 juta, minjem bank lagi 100 juta. Jadi total hutang bank saya 150 juta. Ini hutang bank saya. Namanya Yesi Indolasari, 150 juta. Ini
150 juta, Yesi Indolasari 40 juta ditambah 100 juta jadi 150 juta totalnya. Ini saya minjam di bulan Februari. Di bulan Februari tahun 2020. Yesi Indolasari. Ini bulan Februari 2020. 40 juta saya pinjam di bulan Januari 2020. Jadi total pinjaman saya Yesi Indolasari 150 juta. Lama pinjaman selama 6 tahun. Lama pinjaman saya selama 6 tahun. Sisa gaji saya 498.017 rupiah. Ini nomor rekening saya di Bank Sumsel, cabang pembantu Muara II. Tolong sekiranya saudara-saudara membantu saya di penggalangan dana yang saya ajukan ini, yang saya buat ini, di nomor rekening saya di Bank Sumsel cabang pembantu Muara II di nomor rekening 15409100349 dengan nama Yesi Indolasari. Di Bank Sumsel cabang pembantu Muara II dengan nomor rekening 15409100349 dengan nama Yesi Indolasari. Nomor HP saya 0812 8026 3554. Nomor HP saya 0812 8026 3554. Ini nomor rekening saya dengan nama Yesi Indolasari juga. Yesi Indolasari. Ini pinjaman saya namanya Yesi Indolasari. Yesi Indolasari. Bulan Februari 2020. Bulan Januari saya pinjam 40 juta. Ini totalnya pinjaman saya Yesi Indolasari 150 juta. 150 juta. Saya minta kiranya saudara-saudara membantu saya di penggalangan dana saya ini karena saya tidak ada tempat untuk meminta bantuan karena papa saya sudah meninggal dan ibu saya pensiunan. Uang pensiun ibu saya pun sudah dipinjamkan di bank. Sebelum dan sesudah saya ucapkan terima kasih dengan bantuan-bantuan saudara-saudara. Karena saya tidak ada tempat untuk meminta selain di saudara-saudara. Karena ibu saya pun sekarang termasuk orang yang kesusahan. Dan saya pun termasuk orang yang kesusahan. Saya ada di Rumah Sakit Umum Muara II Kabupaten Oku Selatan di ruang tata usaha. Walaupun saya escape nurse, saya ada di ruangan tata usaha. Jadi saya tidak ada pendapatan lain kecuali dana kontribusi dana yang pemberian dari ruangan lain yang dibagi sesuai persentasenya ke ruangan tata usaha yang hanya seberapa. Karena saya tidak ada pekerjaan lain, hanya PNS di Rumah Sakit Umum Muara II Kabupaten Oku Selatan. Saya tidak cukup hidup
untuk kebutuhan sehari-hari selama 1 bulan dengan uang Rp498.017 tersebut. Saya minta kiranya saudara-saudara dan teman-teman sekalian membantu saya dalam penggalangan dana saya ini. Penggalangan dana saya ini uangnya halal, saya tidak ngapa-ngapain, saya meminta. Walaupun saya dianggap peminta-minta, itu lebih baik daripada saya melakukan hal yang dilarang agama. Sebelum dan sesudah saya ucapkan terima kasih dengan bantuan saudara-saudara sekalian dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yesi Indolasari. Saya seorang PNS di Rumah Sakit Umum Muara II, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan, Indonesia. Saya ditempatkan di ruang tata usaha. Saya alumni Universitas Sriwijaya Indralaya, Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Indralaya. Gelar saya Escape Nurse. Saya ditempatkan di ruang tata usaha Rumah Sakit Umum Muara II, Kabupaten Oku Selatan. Meskipun gelar saya Escape Nurse. Saya mengadakan penggalangan dana di akun YouTube saya ini karena saya mempunyai hutang bank dengan jumlah nominal 150 juta. Di bulan Januari tahun 2020, saya ngutang bank di Bank Sumsel cabang Pembantu Muara II sebanyak 40 juta. Di bulan Februari tahun 2020 ini, saya ngutang bank lagi sebanyak 100 juta di Bank Sumsel cabang Pembantu Muara II. Jadi total hutang bank saya 150 juta. Ini hutang bank saya di bulan Januari tahun 2020. Januari 2020. Sebanyak 40 juta. 40 juta. Bulan Januari tahun 2020. Ini yang bulan Februari tahun 2020. Februari tahun 2020. Februari tahun 2020 total pinjaman saya 150 juta. Karena di bulan Februari ini saya minjam 100 juta. Jadi total pinjaman saya 150 juta. Ini yang bulan Januarinya. Januari 2020 40 juta. Ini yang bulan Februarinya. Totalnya 150 juta karena di bulan Februari saya ngutang bank 100 juta. Dengan nama peminjam nama saya Yesi Indolasari. Yesi Indolasari. Ini juga dengan nama peminjam nama saya Yesi Indolasari. Gaji saya sekarang tinggal Rp498.017 di Bank Sumsel cabang Pembantu Muara II. Saya ditempatkan di ruang tata usaha, hanya dapat uang kontribusi dari ruangan lain yang hanya sekian persen,
pemberian ruangan lain. Kadang saya dapat uang BPJS, Jamsos ataupun pasien umum itu kadang hanya 90.000. Itu bukan per bulan dapatnya. Kapan dibagikan? Kadang 2 bulan sekali, kadang 3 bulan sekali. Itu 90.000. Pernah dapat saya cuma 90.000. Pernah dapat cuma 113.000. Pernah dapat cuma 117.000. Pernah dapat cuma 100.000 lebih sedikit. Pernah dapat cuma 200.000. Karena saya ditempatkan di ruang tata usaha yang hanya dapat kontribusi dari ruangan lain, hanya dapat pemberian dari ruangan lain yang hanya beberapa persen, yang hanya berapa persen, kadang 100.000 lebih sedikit, kadang 200.000 lebih sedikit. Gaji saya tinggal Rp498.017. Saya tidak ada tempat untuk meminta karena papa saya almarhum B. Tampu Bolon sudah meninggal di kecelakaan tunggal di tanggal 5 Desember tahun 2010 dulu. Dan mama saya pensiunan guru agama Islam, pensiunan PNS guru SD. Hutang bank saya sebanyak 150 juta dan mama saya pun ngutang bank di Bank Sumsel cabang pembantu Muara II. Jadi mama saya pun tidak punya uang. Jadi saya pun tidak bisa meminta dengan mama saya. Papa saya almarhum B. Tampu Bolon sudah meninggal di tanggal 5 Desember tahun 2010 dulu di kecelakaan tunggal. Saya tidak ada tempat untuk meminta. Sedangkan saya masih gadis. Saya belum nikah. Sampai saat ini saya belum punya suami, saya belum menikah, jadi saya tidak ada tempat untuk meminta. Dengan uang Rp498.017 tersebut per bulan, saya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kehidupan saya sehari-hari. Saya lahir tanggal 20 Februari tahun 1983, sampai saat ini saya belum menikah. Jadi belum ada suami untuk menafkahi saya. Dengan uang gaji yang hanya Rp498.017 tersebut, saya tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup saya sehari-hari. Rp498.017 tersebut kalau dibagi 30 hari dalam 1 bulan, kadang 31 hari dalam 1 bulan, itu cuman berapa perharinya, tidak cukup untuk saya hidup sehari-hari. Sedangkan saya membutuhkan bensin untuk pergi ke kantor. Pulang pergi dari rumah saya di Jati Kuning, Muara II, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan, Indonesia ini, hingga ke Rumah Sakit Umum Muara II, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan, Indonesia tersebut, itu menghabiskan 1 liter bensin pulang pergi dalam 1 hari. Makanya saya mengadakan penggalangan dana ini karena saya tidak ada pekerjaan lain selain PNS. Itu pun saya sudah punya utang bank 150 juta di Bank Sumsel cabang pembantu Muara II. Kalau saudara-saudara sekalian tidak percaya saya punya hutang bank sebanyak itu di Bank Sumsel cabang pembantu Muara II, silahkan saudara-saudara sekalian mengecek langsung di Bank Sumsel cabang pembantu Muara II tersebut, karena saya sudah mengizinkan saudara-saudara untuk mengecek langsung hutang bank saya tersebut. Dan saudara-saudara bisa langsung mengecek langsung ke Bendahara Gaji di Rumah Sakit Umum Muara II, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan, Indonesia, di kantor saya tersebut. Silahkan dicek benar tidak bahwa gaji saya tinggal Rp498.017 tersebut. Saya sudah mengizinkan saudara-saudara untuk mengecek langsung ke Bendahara Gaji kami tersebut. Jadi boleh saudara-saudara menanyakannya langsung ke Bendahara Gaji saya tersebut, ke Bendahara Gaji di kantor kami tersebut. Saya lulus PNS di tes umum, jalur tes umum di tahun 2008 tanpa uang sepeser pun. Saya sudah lama jadi PNS di Rumah Sakit Umum Muara II, Kabupaten Oku Selatan, tapi saya
mempunyai hutang bank sebanyak itu, saya tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup saya sehari-hari dengan uang hanya Rp498.017 tersebut, sedangkan saya belum punya suami. Saya tidak ada suami, saya belum menikah, karena kalau saya sudah menikah ada suami yang akan menanggung biaya hidup saya, yang akan membantu biaya hidup saya. Ini saya belum menikah dan papa saya sudah meninggal, mama saya pensiunan, itu pun sudah ngutang bank juga di Bank Sumsel cabang pembantu Muara 2. Mama saya tersebut. Jadi saya tidak ada tempat untuk meminta. Mungkin teman-teman menganggap saya mengadakan penggalangan dana ini, saya seorang peminta-minta. Tapi hal itu lebih baik daripada saya menjual diri, daripada saya menjual keperawanan saya ke laki-laki yang ingin membelinya. Saya sampai saat ini gadis perawan selaput darah utuh, karena saya tidak pernah bersetubuh dengan siapapun laki-lakinya. Saya siap dipisum lagi sebelum saya menikah dengan siapapun laki-lakinya. Karena saya sudah berkali-kali melakukan pisum, karena saya sering difitnah para laki-laki yang ingin memaksa saya nikah tapi tidak pernah bermodal, tidak pernah mau ngajak saya neraktir saya makan sekalipun tidak pernah, membelikan saya gorengan tidak pernah, ngajak saya kondangan tidak pernah, tapi mitnah saya sana sini supaya saya tidak nikah-nikah dengan laki-laki yang lain. Ini hasil pisum saya di Rumah Sakit Bunda Jakarta. Di Rumah Sakit Bunda Jakarta dengan nama Yesi Indolasari. Ini hasil USG saya bersih. Keluhan tidak ada. USG tidak tampak kelainan organik genitalia interna, inspeksi dan rektal, toucher, himen intakta. Himen intakta itu himennya utuh, selaput darahnya utuh. Tidak ada robekan baru maupun robekan lama. Himen intakta itu selaput darahnya utuh, tidak ada robekan baru maupun robekan lama. Saya sudah sering pisum, dengan dokter yang lain pun sudah sering, SPOG yang lain pun sudah sering, tapi dokter SPOG yang lain belum memberikan saya izin untuk mengumumkan hasil pisum saya tersebut, sedangkan dokter di Rumah Sakit Umum Bunda Jakarta ini, yang mempisum saya ini, mengizinkan saya untuk mengumumkan hasil pisum saya ini. Ini tulisan dokternya sama seperti tadi. Diagnosa himen dalam kurung selaput darah dalam keadaan utuh, tidak tampak robekan baru dan robekan lama. Tanggal 11 Maret tahun 2019 periksanya. Tanggal 11 Maret tahun 2019 periksanya di Rumah Sakit Bunda Jakarta. Dengan nama Yesi Indolasari. Rumah Sakit Bunda Jakarta. Ini dengan nama Yesi Indolasari. Yesi Indolasari.
Himen intacta, selaput darah utuh maksudnya itu, himen intacta itu. Tidak ada robekan baru maupun robekan lama. Boleh dicek di dokternya langsung di Rumah Sakit Bunda Jakarta. Ini KTP saya. Belum kawin. Belum kawin. Namanya Yesi Indola Sari. Ini KTP saya, memang pakai jilbab. Saya foto KTP karena rambut saya kalau sudah kering itu suka ngembang-ngembang. Ini dalam keadaan rambut saya belum terlalu kering. Saya merekam penggalangan dana ini. Ini Yesi Indola Sari. Belum kawin. Ini belum kawin. Masih gadis. Ini SIM saya dengan nama Yesi Indola Sari. Yesi Indola Sari. Pekerjaan PNS. Pekerjaan PNS. Ini kartu askes saya dengan nama Yesi Indola Sari. Yesi Indola Sari. Ini kartu PNS, ini kartu askes untuk PNS. Yesi Indola Sari. Ini karpet saya, ini taspen saya, taspen dengan nama Nurse Yesi Indola Sari. Nurse itu gelar. NS itu gelar. Yesi Indola Sari. Taspen kartu peserta taspen. Ini untuk pensiunnya para PNS. Ini PNS yang punya kartu taspen ini. Nah, kartu pekerja, kartu peserta taspen. Jadi hanya PNS yang punya kartu pensiun seperti ini untuk mengambil gaji pensiun nanti. Ini saya, nama saya Yesi Indola Sari. Ini saya yang meminta langsung penggalangan dana ini tanpa paksaan dari pihak manapun karena saya merasa tidak cukup untuk hidup dengan kebutuhan hidup sehari-hari saya per bulan dengan uang Rp498.017 tersebut. Sedangkan uang BPJS, Jamsos ataupun uang pasien umum hanya kadang 90.000 kalau dibagikan. Itu pun bukan tiap bulan. Kadang 113.000, kadang 117.000, kadang 100.000 lebih dikit, kadang 200.000 lebih dikit. Karena saya hanya di ruang tata usaha Rumah Sakit Umum Muara II Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan, Indonesia. Hanya pemberian dari ruang lain, uang yang hanya berapa persen, taruhlah itu uang pengasih mereka, uang yang dikasih mereka, seberapa mereka mau ngasihnya, itu pun hanya sekian persennya, karena hak mereka kan ruangan itu dulu yang punya hak. Kami hanya dikasih berapa persen, ya kami tidak bisa memprotes karena kami kan bukan mengerjakan pasien, kami di ruang tata usaha. Makanya saya mengadakan penggalangan dana ini untuk membantu kehidupan sehari-hari saya. Saya minta sekiranya saudara-saudara mengirimi saya seikhlasnya, yang saudara-saudara ikhlas untuk membantu saya, untuk membantu kehidupan sehari-hari saya. Jika saudara-saudara ingin menghubungi saya di nomor HP 0812 8026 3554, silahkan di SMS atau di telepon. Seandainya saudara-saudara mengirimkan seikhlasnya saudara-saudara, seandainya saudara-saudara ingin disebutkan namanya di channel YouTube saya ini, di akun YouTube saya ini, sebagai permintaan terima kasih saya, akan saya sebutkan namanya. Kalau saudara-saudara ingin disebutkan namanya saja, akan saya sebutkan namanya untuk yang nyumbang saya tersebut. Kalau saudara-saudara ingin disebutkan juga nominal uang yang saudara bantukan kepada saya tersebut, akan saya sebutkan juga nominal uangnya. Tapi kalau saudara-saudara hanya ingin disebutkan nama saudara-saudara sekalian saja, akan saya sebutkan namanya saja. Tidak sama nominalnya. Kalau saudara-saudara merasa keberatan nominal uangnya disebutkan.
maka tidak ingin disebutkan namanya, maka tidak akan saya sebutkan, dan tidak akan saya sebutkan nominal bantuan saudara-saudara kalau saudara-saudara tidak ingin disebutkan. Kalau saudara-saudara sekalian yang membantu tersebut ingin disebutkan, tolong SMS saya atau telepon saya, tolong disebutkan nama yang membantu ini kalau memang pengen disebutkan, dan nominalnya tolong disebutkan kalau memang nominalnya ingin disebutkan. Kalau hanya ingin disebutkan namanya saja, tolong beritahu saya di nomor HP saya tersebut di 0812 8026 3554 tersebut. Nomor HP tersebut nomor HP saya, Yesi Indolasari binti almarhum B. Tampu Bolon. Akan saya sebutkan kalau saudara-saudara minta disebutkan. Kalau saudara-saudara tidak minta disebutkan, maka tidak akan saya sebutkan. Dan saya di sini sekalian mencari jodoh untuk saya. Saya tentunya seorang wanita normal yang ingin menikah, yang ingin punya anak, yang ingin punya keturunan. Saat ini usia saya 37 tahun, di tanggal 20 Februari tahun 2020 ini tadi, saya 37 tahun. Saya ingin mencari jodoh, saya ingin mencari calon suami yang siap memberikan saya mahar, uang sebanyak usia saya. Apabila saya menikah usianya 37 tahun ini, berarti uangnya 37 juta maharnya, dan emasnya 37 gram. Apabila saya menikah lebih dari usia saya tahun depan, berarti uangnya 38 juta dan emasnya 38 gram. 38 gram itu hanya berapa suku? Hanya beberapa suku. Tidak sampai puluhan suku. Apabila suami saya redo dan ikhlas memberikan saya mahar yang lain, maka saya ingin meminta mahar dibelikan saya mobil cash selain mahar saya yang tadi tersebut. Tapi apabila calon suami saya tidak mampu membelikan saya mobil cash tersebut, maka maharnya cukup uang tunai 37 juta tersebut kalau usia saya tahun ini menikah, dan 37 gram emas tersebut kalau tahun ini saya menikah. Kalau tahun depan saya menikah, berarti uangnya 38 juta dan emasnya 38 gram. Tapi saya minta ada perjanjian pranikah dengan calon suami saya tersebut, dengan calon suami saya tersebut, bahwa setelah malam pertama, ketika memang benar saya perawan selaput darah utuh, ketika kami malam pertama, maka suami saya harus membelikan saya mobil cash. Kalau ia tidak sanggup membelikan saya mobil cash pada saat mahar, saya minta dibelikan mobil cash. Mobil tipe apa saja, yang penting mobilnya matic, bukan mobil manual. Karena saya pun bermotor pun saya tidak bisa motor manual, saya bisanya motor matic. Saya meminta mobil tersebut karena saya hanya punya motor matic. Kalau seandainya suami saya nanti sudah malam pertama dengan saya, dia sudah membuktikan bahwa saya benar, bahwa saya difitnah, maka saya minta belikan saya mobil cash dengan nama saya, mobil matic, mobil apa saja, entahkah itu 2 deret ataukah 3 deret, yang penting mobilnya matic. Yang penting mobilnya matic, dan yang penting mobilnya jangan dikredit. Karena saya pun tidak punya uang untuk mengkredit mobil tersebut. Kalau suami saya pun nanti mencintai saya, menyayangi saya setulus hati, tolong bantu saya melunasi hutang bank saya tersebut. Karena saya lebih baik meminta di channel YouTube ini daripada saya menjual diri. Mungkin saudara-saudara menganggap saya peminta-minta. Tidak ada malu meminta-minta dengan orang lain. Mungkin saudara-saudara menganggap seperti itu. Tapi itu lebih baik. Karena saya tidak punya pendapatan lain. Saya tidak punya pekerjaan lain. Saya mau jualan masakan, saya tidak bisa masak. Saya hanya bisa goreng dan numis. Itu pun numis sayur
dan goreng-goreng tempe. Goreng tempe, goreng telur, numis sayur. Itu saja yang saya bisa. Untuk makan pun saya saat ini susah. Saya pun makan susah. Saya pun makan kehidupan sehari-hari saya susah. Karena saya hanya mempunyai gaji sekian. 458.017 rupiah lagi. Itu pun bukan hanya untuk makan saya sehari-hari. Untuk biaya bensin saya juga. Karena kantor saya jauh dari rumah ini. Saya tidak ada tempat untuk meminta, maka tolong bantulah saya. Seikhlasnya, seberapapun saudara-saudara ingin membantu saya mengucapkan terima kasih. Dengan bantuan saudara-saudara tersebut. Jika saudara-saudara ingin disebutkan namanya, dan nominal yang dibantu tersebut, atau namanya saja, tolong SMS saya di nomor HP saya tersebut, di 0812 8026 3554 tersebut, atau telepon saya. Jika saudara-saudara mengirimi saya cek ada yang mengirim saya, dan tidak ada yang SMS ke nomor HP saya tersebut, maka saya tidak akan mengumumkan siapa namanya yang mengirim. Berarti orang tersebut tidak ingin namanya diumumkan. Berarti orang tersebut tidak ingin nominalnya juga disebutkan. Berarti orang tersebut hamba Allah yang mengikhlaskan memberi saya, membantu saya. Makanya saya sebutkan nomor HP saya di sini. Bukan untuk menjual diri, bukan. Untuk teman-teman, untuk saudara-saudara sekalian, meng-SMS saya, tolong disebutkan nama saya yang membantu. Kalau ingin disebutkan di channel YouTube saya ini. Kalau tidak ingin disebutkan, maka tidak akan saya sebutkan. Kalau tidak ada yang SMS, walaupun ada yang mengirimi, berarti orang tersebut tidak ingin disebutkan, maka tidak akan saya sebutkan di channel YouTube saya berikutnya yang akan saya unggah berikutnya. Saya mengadakan penggalangan dana ini juga sekalian untuk mencari jodoh untuk saya. Karena saya wanita normal, saya ingin menikah, saya ingin punya keturunan. Saya siap dipisum sebelum nikah dengan siapapun laki-lakinya tersebut yang sanggup memberikan saya mahar tersebut. Dan saya minta calon suami saya tersebut, kalau ia orang yang mampu, belikan saya mobil cash apabila sudah malam pertama nanti. Dengan perjanjian pranikah, sebelum nikah itu dia harus memberikan saya mobil cash apabila ia orang yang mampu. Kalau ia orang yang tidak mampu, maka tidak akan saya paksakan untuk memberikan saya mobil tersebut. Saya juga menerima apabila ada produk-produk yang ingin diiklankan di channel YouTube saya ini, endorsan, saya menerima. Karena saya butuh uang untuk biaya hidup saya, maka saya menerima. Ada iklan atau produk yang ingin diiklankan di channel YouTube saya ini, saya menerima. Tolong SMS di nomor HP saya tersebut, 0812 8026 3554. Itu nomor HP saya, Yesi Inolasari. Tolong ditelepon atau di SMS kalau ada yang ingin diiklankan di akun YouTube saya ini yang dengan nama Yesi Inolasari ini. Akan saya iklankan. Saya juga mencari biaya hidup dari channel YouTube saya ini untuk endorsan produk apa saja yang ingin diiklankan. Asal produknya bukan narkoba. Asal produknya bukan miras. Asal produknya yang tidak dilarang agama. Tolong bantu saya di penggalangan dana saya ini. Dan tolong bantu saya mencari jodoh. Saya siap dipisum lagi sebelum nikah dengan siapapun laki-lakinya. Dan saya tidak bisa menikah dengan orang yang sangat tidak mampu. Bukan saya menghina laki-laki tersebut, karena saya butuh biaya hidup. Karena saya kekurangan. Sebelum bantuan teman-teman sekalian, sebelum dan sesudah saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.